Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amanda Suprata Putri, selaku perwakilan dari kelompok A5. Di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait pneumokoniosis. Setelah ini akan dilanjut oleh rekan saya yang akan menjelaskan dimulai dari bab 1. Pneumokoniosis merupakan sekelompok penyakit paru yang terjadi akibat paparan dan penimbunan partikel debu anorganik seperti silika, abses, maupun batu bara dalam jangka waktu yang lama. Akumulasi partikel tersebut menimbulkan proses inflamasi kronis dan pembentukan jaringan parut atau fibrosis pada paru. Penyakit ini diklasifikasikan sebagai occupational lung disease atau penyakit akibat kerja dan masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat global, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki pengawasan keselamatan yang kurang memadai. Untuk yang pertama adalah rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pneumokoniosis serta apa saja penyebab utamanya? Lalu bagaimana patofisiologi dan manifestasi klinis pneumokoniosis? Lalu bagaimana cara menegakkan diagnosis serta membedakan pneumokoniosis dari penyakit paru lainnya, serta bagaimana prinsip penata laksanaan dan upaya pencegahan pneumokoniosis. Lalu untuk tujuan masalahnya adalah untuk menjelaskan definisi dan etiologi pneumokoniosis sebagai penyakit akibat kerja yang menyerang paru, lalu memahami proses patofisiologi serta tanda dan gejala klinis yang muncul pada penderita pneumokoniosis, menguraikan prosedur diagnosis dan diagnosis banding yang relevan dengan penyakit ini, dan mengetahui prinsip tata laksana medis serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menekan angka kejadian pneumokoniosis. Dan yang terakhir adalah manfaat penulisan. Yang pertama adalah bagi mahasiswa kedokteran sebagai bahan pembelajaran untuk memahami hubungan antara paparan debu industri dengan gangguan fungsi paru kronik, lalu bagi tenaga kesehatan sebagai referensi dalam upaya deteksi dini dan penata laksanaan pneumokoniosis di fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya upaya pencegahan dan penggunaan alat pelindung diri di lingkungan bekerja berisiko tinggi. Dan yang terakhir adalah bagi dunia akademik sebagai dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai penyakit paru akibat kerja dan kebijakan kesehatan kerja. Izin melanjutkan, rekanku sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Teresi dengan 3 Jim Track 129. Izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan mengenai patofisiologi. Jadi secara singkat, patofisiologi pneumokoniosis itu diawali dengan adanya inhalasi udara yang mengandung mineral dan juga partikel debu. Proses tersebut menyebabkan reaksi imunologis yakni fibrosis yang bersifat progresif dan irreversible. Itu secara singkat. Partikel debu yang sangat kecil, yaitu memiliki ukuran sekitar 5 mikrometer, itu dapat melewati saluran nafas tubuh manusia dan memasuki alveolus. Proses ini mengaktifkan makrofag, yaitu sel imun yang berfungsi untuk menelan dan juga memfagositosiskan benda-benda asing. Namun apabila terjadi overloading atau partikel debunya itu bersifat berlebihan di dalam sel makrofag tersebut, maka makrofag tersebut akan mati. Dan makrofag yang mati itu akan mengeluarkan kaskade dan mediator proinflamasi seperti NF-alpha dan juga IL-1 yang dapat menyerang jaringan di sekitarnya dan mengaktifasi respons inflamasi kronis. Sel inflamasi tersebut distimulasi sel fibroblast yang membentuk jaringan parut atau scar. Dan saat kondisi tersebut berkembang secara terus-menerus, sebuah makula dan nodul akan terbentuk dalam jaringan sel yang akan tumbuh menjadi progresif masif fibrosis, dan kondisi tersebut akan tentunya mengurangi elastisitas dan memiliki kecenderungan untuk menyebabkan hipoksia pada tubuh. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, mohon izin dokter dan teman-teman. Kenalkan saya Deranita Pravina Dewi dengan 3 Jim Track 161. Izin untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan manifestasi klinis dari pneumokoniosis. Jadi mayoritas pasien pneumokoniosis itu tidak menunjukkan gejala yang khas. Masa inkubasi pneumokoniosis terjadi cukup lama dan manifestasi klinis yang dialami dari pasien itu mengikuti progresivitas serta stadium ataupun keparahan pneumokoniosis yang dialami. Manifestasi utama pneumokoniosis meliputi sesak nafas, batuk, ekspektoransi, dan nyeri dada yang mana muncul setelah paparan berkepanjangan terhadap polutan. Radang paru dan fibrosis yang progresif merupakan perubahan patologis khas dari pneumokoniosis yang dapat menyebabkan gagal nafas dan atau gagal jantung. Dan itu sebagian besar pasien sering berada dalam fase irreversible dengan berbagai komplikasi seperti misalnya emfisema, tuberkulosis, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Gejala non-respirasi yang mungkin terjadi meliputi adanya pembengkakan pada kaki dan tungkai yang merupakan komplikasi lanjutan dari pneumokoniosis. Pada pemeriksaan spirometri dapat ditemukan penurunan nilai fungsi paru yang signifikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Diagnosis pneumokoniosis dilakukan secara bertahap. Pertama, dikumpulkan data riwayat kerja dan juga paparan debu pasien untuk menilai risiko dari pajanan pasien. Kedua, dilakukan pemeriksaan medis seperti laboratorium, EKG, ronsen ataupun CT scan, dan juga tes fungsi paru untuk menilai kondisi paru serta menyingkirkan penyakit lainnya. Ketiga, diagnosa ditegakkan bila ada bukti dari paparan debu, kelainan radiologis khas sesuai klasifikasi ILO, dan juga tidak ada penyakit lain yang serupa. Jika hasilnya pasti, diterbitkan sertifikat diagnosis berisi jenis dan juga stadium penyakit. Sedangkan kasus yang belum jelas akan dipantau lebih lanjut sebagai suspek. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Nika Devitria Parahita dengan 3 digit NIM terakhir 019. Izin untuk melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya yang saat ini akan membahas mengenai diagnosis banding. Diagnosis banding tersering adalah tuberkulosis paru kronik yang menimbulkan fibrosis dan kavitas. Keduanya menunjukkan opasitas nodular di lobus atas, namun pneumokoniosis bersifat bilateral dan simetris dengan klasifikasi khas seperti axial calcification. Sedangkan TB cenderung asimetris dan disertai destruksi parenkim. Secara klinis, TB aktif menunjukkan gejala sistemik seperti demam, keringat malam, dan penurunan berat badan. Sedangkan pada pneumokoniosis hanya menimbulkan sesak progresif tanpa adanya infeksi. Meski dapat terjadi silkotuberkulosis akibat peningkatan kerentanan makrofag terhadap tuberkulosis, diagnosis banding lain adalah idiopatik pulmonary fibrosis yang sama-sama bersifat restriktif namun berbeda distribusi pneumokoniosis dominan di zona atas dan tengah. Sementara IPF menunjukkan pola retikuler dan honeycombing pada area subpleural dan basal tanpa riwayat pajanan debu. Baik dokter, perkenalkan saya Kumang Raditya Putra Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 213. Saya akan menjelaskan penata laksanaan pneumokoniosis. Penata laksanaan bersifat suportif, bertujuan untuk memperlambat progresi fibrosis dan menjaga fungsi paru karena kerusakan bersifat irreversibel. Langkah utama adalah menghentikan paparan debu, berhenti merokok, serta pemberian vaksin influenza dan pneumokokus. Terapi suportif meliputi oksigen bila hipoksemia, bronkodilator, antibiotik saat infeksi, serta rehabilitasi paru untuk memperbaiki kapasitas fisik. Pada kasus yang progresif, digunakan obat antifibrotik seperti tetraandrin dan nintedanib, sementara pirfenidon masih dalam tahap penelitian. Pendekatan jangka panjang mencakup monitoring fungsi paru dan radiologi serta transplantasi paru pada stadium yang lanjut. Deteksi infeksi sekunder, pengelolaan penyakit penyerta, dan dukungan paliatif juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalan nama saya Gede Permanca Breta Putra dengan 3 digit NIM 105. Saya izin melanjutkan mengenai pencegahan pneumokoniosis. Jadi upaya pencegahan difokuskan pada pengendalian pajanan debu di lingkungan kerja melalui rekayasa teknis seperti ventilasi lokal, sistem penyebab debu, serta penerapan proses basah untuk mengurangi penyebaran partikel respirable. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri seperti masker N95 dan pengawasan kadar debu di tempat kerja secara berkala merupakan langkah penting dalam menurunkan risiko. Kebijakan global menekankan pentingnya program eliminasi silikosis dan pneumokoniosis melalui standar pajanan yang lebih ketat, peningkatan kesadaran pekerja, serta penerapan teknologi industri yang lebih bersih. Di mana deteksi dini dan pengawasan kesehatan berkala juga berperan besar dalam pencegahan sekunder dan tersier pneumokoniosis. Pemeriksaan fungsi paru, radiografi dada, serta penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi perubahan paru tahap awal telah terbukti meningkatkan efektivitas surveillance pekerja berisiko tinggi. Dengan demikian, kombinasi antara pengendalian lingkungan, perlindungan individu, serta deteksi dini menjadi strategi paling efektif untuk mencegah timbulnya pneumokoniosis pada pekerja industri.